Puji Tuhan, sahabat, dimanapun kita berada, pagi hari ini hari yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan bagi kita semua. Karena itu kita kembali bertemu dalam program Berita Firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan awali dengan doa. Mari kita semua berdoa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur buat hari yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menaungi kami, sehingga kami memahami setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini, sehingga kami pun dapat dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat, dimanapun kita berada pagi hari ini, mari membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Efesus. Efesus pasalnya yang kelima, kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Sekali lagi Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu sahabat dimanapun kita berada, tentunya kita semua mengetahui bahwa kita ada di dalam kehidupan di penghujung akhir zaman ini. Dan dalam kehidupan kita ini di penghujung akhir zaman ini, ada begitu banyak hal yang kita temui, banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan ada masalah-masalah dalam kehidupan, baik pribadi, keluarga, maupun dalam keberadaan kita di tempat pekerjaan, di pelayanan. Ada banyak hal yang kita temui. Bahkan kita hari ini, di saat ini pun kita sedang menghadapi tantangan dan pergumulan karena pandemi COVID-19 yang masih menjadi pergumulan kita bersama. Saat ini juga kita sudah berada di akhir dari tahun 2020 di bulan Desember. Dan kita sedang memperingati, ya, sudah banyak perayaan-perayaan Natal yang diselenggarakan, memperingati kelahiran dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ada banyak masalah, ya, tentunya yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, ada masalah-masalah keluarga, masalah dalam pelayanan, dan kita ketahui bersama bahwa selama kita berada dalam dunia ini, memang sebagai orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini, masalah tantangan itu pasti akan kita alami. Karena itu, untuk dapat menjalani kehidupan ini dan kita mengalami yang namanya kemenangan-kemenangan berkaitan dengan persoalan atau masalah yang kita hadapi, maka kita perlu menjalani kehidupan yang bijaksana dalam hidup ini. Karena itu,
saya mengambil judul perenungan untuk pagi hari ini adalah hidup bijaksana di akhir zaman. Dari pembacaan yang kita baca tadi di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-21, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita supaya memiliki kebijaksanaan dalam menjalani hidup di akhir zaman ini. Mari melihat di dalam ayatnya yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-15 kitab Efesus pasal 5, firman Tuhan, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Yang pertama, supaya kita bisa menjalani kehidupan yang bijaksana di dalam akhir zaman ini, dari ayat 15 yang kita baca mengingatkan kepada kita supaya kita memperhatikan dengan saksama hidup kita. Kali lagi, yang pertama adalah kita perlu memperhatikan hidup kita dengan saksama, sebagaimana yang dicatat dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Kalau kita memperhatikan dalam kehidupan ini, ya, lebih banyak orang lebih senang untuk memperhatikan kehidupan orang lain daripada kehidupannya sendiri, ya. Lebih senang untuk membicarakan orang lain ketimbang kehidupan sendiri, ya, apa yang mereka pakai, ya, rumah tangga orang lain, kemudian bahkan sampai hal-hal yang terkecil sekalipun bisa menjadi bahan pembicaraan. Dan memang orang pada kebanyakan kita melihat lebih suka melihat kesalahan-kesalahan orang lain daripada memperbaiki kehidupan sendiri, kehidupan pribadi. Kalau kita juga melihat acara-acara televisi yang mendapat rating yang tinggi, seringkali adalah acara-acara infotainment yang di sana membicarakan kehidupan orang, terutama kejelekan orang lain. Nah, dari pembacaan kita di dalam ayat yang ke-15 kitab Efesus pasal 5 tadi mengingatkan kita supaya kita memperhatikan dengan saksama kehidupan kita. Jangan kita terlalu sibuk memperhatikan, mengurusi orang lain, masalah-masalah orang lain, kehidupan orang lain, ya, apa terlebih kesalahan orang lain diperbincangkan tanpa kita memperhatikan dengan saksama kehidupan kita. Ya, kita harus bijaksana menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Yang pertama adalah kita perlu memperhatikan dengan saksama kehidupan kita. Dengan kita memperhatikan kehidupan kita, ya, baik apa yang kita pikirkan, baik apa yang kita ucapkan, maupun apa yang kita lakukan, maka kita dapat mengetahui apakah sudah kita menjalani kehidupan ini dengan baik, atau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita supaya kita bijaksana dan berkenan dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dalam Filipi pasal 4, mari kita melihat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5, mulai di sana dikatakan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan menghendaki kita untuk melihat ke dalam diri kita. Kita perlu memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan hal-hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji harus ada dalam pemikiran kita. Bukan kita memikirkan hanya kehidupan orang lain, ya. Dalam artian kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain kemudian diperbincangkan tanpa kita melihat kesalahan sendiri. Nah, supaya kita bisa menjalani kehidupan yang bijaksana di akhir zaman ini, mari kita dengan saksama memperhatikan kehidupan kita, kata firman Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam ayatnya yang ke-15, kalau kita melihat di dalam kitab Efesus, ya, tadi yang kita baca ayatnya yang ke-15 dikatakan di bagian kedua dari ayat ini dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, ya. Yang kedua yang perlu kita pelajari mengenai kehidupan yang bijaksana di akhir zaman ini adalah kita perlu memiliki kerelaan hati untuk dibentuk, ya. Kita perlu hidup dengan saksama, perhatikan kehidupan kita dengan saksama, dan hidup seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Jadi artinya bahwa kita harus memiliki kerelaan hati untuk dibentuk di dalam kehidupan ini, ya. Kita perlu bijaksana supaya kita mau terus belajar dari kehidupan ini. Disitulah kita akan menjadi orang arif, di mana kita belajar dari kehidupan ini, dan ketika ada orang lain yang memberikan nasihat, memberikan teguran, apalagi berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita perlu untuk merelakan hati kita untuk dibentuk. Apalagi ketika Tuhan berfirman melalui kebenaran firman Tuhan, jangan kita menjadi seperti orang bebal. Artinya tidak mau mendengar nasihat, tidak mau memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kebanyakan orang tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya karena tidak mau belajar, tidak mau menerima nasihat. Ketika diberikan nasihat, ketika diberikan arahan yang baik dari orang lain berkaitan dengan kehidupan ini, apalagi berkaitan dengan kebenaran, kadangkala orang menolak, kadangkala orang tidak mau memperhatikan, tidak mau mendengar, merasa diri sudah benar, ya. Itulah kondisi orang yang bebal, ya, orang yang merasa dia tahu segala-galanya. Dia jadi satu pribadi yang tidak mau mendengar orang lain, dan ini menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang sombong dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun, yang pada akhirnya membuat kehidupannya tidak mengalami perubahan. Tentunya tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk hidup bijaksana kita perlu memiliki kerelaan hati untuk dibentuk, menerima segala nasihat dari orang lain, terlebih dari kebenaran firman Tuhan. Kemudian dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, di dalam ayat 17 ini ada kata usahakanlah. Saya menyimpulkan bahwa untuk hidup bijaksana, hal yang ketiga adalah ada harga yang harus dibayar dalam kehidupan ini untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Dikatakan di sana ada usahakanlah. Berarti ada sebuah upaya, ya, yang harus kita lakukan untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk dapat mengerti kehendak Tuhan itu perlu diusahakan, perlu diupayakan, bukan terjadi secara tiba-tiba. Jadi ada harga yang harus kita bayar.
sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang hidup bijaksana di akhir zaman ini. Jadi tidak serta-merta ya kita mengerti kehendak Tuhan tanpa ada upaya, tanpa ada usaha. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat 17 ini, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi terus menerus kita perlu berupaya ya, karena kehidupan dunia ini selalu dan selalu terus untuk menarik kita jauh dari kehendak Tuhan, jauh daripada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena itu perlu diusahakan, perlu terus menerus kita mengusahakan untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, untuk kita bisa hidup bijaksana dalam menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Karena ada semakin banyak tantangan yang kita hadapi di akhir zaman ini. Karena itu mari ya, ada harga yang harus dibayar. Kita perlu mengupayakan. Kemudian ya, dalam membayar harga ini di dalam ayat 18 di sana dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, di dalam menjalani kehidupan yang perlu bayar harga ini ya, kita harus hidup penuh dengan roh ya. Hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini adalah benar-benar kehidupan yang dikendalikan, yang dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Itulah yang akan membuat kita, itulah yang akan memampukan kita untuk bisa hidup bijaksana dan tetap menjadi alat kemuliaan Tuhan ya. Dalam ayat 18 ini dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, penuh dengan roh ya. Jadi kalau menyadari ya, berkaitan karena ada kaitan dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur ya. Saudara, kita sudah berada di bulan Desember, di mana ada perayaan-perayaan Natal di sana. Dan kadangkala orang mempergunakan kesempatan ya, kalau orang baca di dalam ayat 16 di sana, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Namun orang mempergunakan waktu yang ada, khususnya di kesempatan atau di momen perayaan Natal ini, kesempatan yang ada untuk berpesta-pesta pora. Ya, walaupun di tengah pandemi ada himbauan untuk tidak merayakan Natal dengan penuh keramaian ya, seperti di tahun-tahun sebelumnya. Namun kita melihat ada sebagian orang yang justru menantikan momen hari-hari raya, perayaan-perayaan seperti ini, perayaan Natal, untuk kesempatan ya, mempergunakan kesempatan bukan seperti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, mesti seperti orang arif, bukan orang bebal, tetapi justru mau mempergunakan kesempatan ini untuk ya berpesta pora, mabuk-mabukan, ya bukan hidup yang dipenuhi dengan roh, tidak mau bayar harga karena tidak mengerti kehendak Allah dan tidak mengupayakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita hidup dipenuhi dengan roh, ya. Bukan hidup dipimpin oleh keinginan-keinginan manusia kita. Kita harus selalu terus berjuang, bayar harga, mengupayakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan berjalan dalam perkenanan Tuhan di akhir zaman ini. Dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, di sana dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Di sini berkaitan dengan ya perkataan kita, ya. Untuk kita bisa hidup bijaksana di akhir zaman ini, kita perlu yang namanya juga menjaga perkataan kita. Ada peribahasa mengatakan, karena mulut badan binasa. Karena itu penting sekali kita untuk menjaga perkataan kita. Dari ayat yang kita baca tadi mau menyatakan bahwa baiklah kita mempergunakan kata-kata kita untuk apa?
untuk menyanyikan mazmur, kidung-kidung pujian dan nyanyian-nyanyian rohani. Ya, bukan hanya di waktu Natal ini, kidung-kidung pujian Natal, ya, mengenang tentang Natal di dusun dan sebagainya. Itu muncul, itu terdengar di mana-mana, ya, di rumah-rumah. Tetapi biarlah senantiasa benar-benar perkataan kita berisi mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, ada ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan masyarakat kita saat ini ada begitu banyak, ya, ada begitu banyak terjadi percekcokan, perselisihan, baik itu di keluarga, antar sekolah, kampus, golongan, ya, apalagi pasca pemilihan ini, ya, karena masalah perkataan, ya, karena masalah perkataan-perkataan yang tidak dijaga, saling mengejek, saling menghina, saling merendahkan satu dengan yang lain, mempergunakan kata-kata untuk merendahkan orang lain, ya, ujaran-ujaran kebencian yang terjadi di mana-mana, perkataan tidak dijaga, apalagi sekarang dunia media sosial, ya, semua pernyataan-pernyataan ada, bahkan kita dengan bebasnya untuk menuliskan pikiran kita di media sosial tanpa kita berpikir apakah itu menyakiti orang lain atau tidak, ya. Mari kita hidup bijaksana dengan menjaga perkataan kita, ya, menjaga setiap kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Kita perhatikan apakah ini memberkati, apakah ini dapat membuat orang lain diberkati, atau justru malah kita menjadikan perkataan-perkataan kita itu justru merendahkan orang lain, membuat orang lain tersakiti dan merendahkan orang lain dan sebagainya. Kita pakai perkataan-perkataan bukan untuk yang baik, tetapi perkataan-perkataan yang buruk yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan mau dalam kehidupan ini kita menggunakan perkataan-perkataan kita, ya, selain kita menyanyikan puji-pujian, menaikkan mazmur, bersorak bagi Tuhan, menaikkan ucapan syukur, Tuhan mau juga setiap perkataan kita ini dapat menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Karena itu marilah hidup dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga perkataan-perkataan kita yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan firman yang memberkati, dan kita bisa mengendalikan diri kita supaya tidak ada perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Karena itu mari dalam kehidupan ini kita sudah ada di penghujung akhir zaman ini, kita melihat ada begitu banyak, ya, dengan bebasnya kita boleh mengakses informasi, dan kita melihat sekarang ini banyak orang dengan bebasnya tanpa berpikir, ya, tidak hidup secara bijaksana, tidak seperti orang arif tapi seperti orang bebal yang semaunya saja bicara dengan kata-kata, dengan ujaran-ujaran kebencian, ya, tanpa memikirkan, ya, apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, ya. Mari hari-hari ini sebagai orang yang percaya kita pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari pergunakan waktu dengan bijaksana, bukan menggunakan kesempatan untuk berbuat jahat, apalagi menggunakan momen perayaan Natal ini untuk kesempatan berpesta-pesta yang tidak mempermuliakan Tuhan, ya, menganggap bahwa ini kesempatan 1 tahun 1 kali, dan akhirnya justru kehidupan menjadi orang yang tidak mau diatur, tidak mau menerima nasihat, apalagi nasihat firman Tuhan. Hiduplah bijaksana sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan, mau memperkenan hati Tuhan, dengan memperhatikan terus dengan saksama bagaimana kita hidup. Biarlah kita mau terus punya kerelaan hati untuk terus dibentuk oleh Tuhan,
rela bayar harga, terus mengupayakan untuk mengerti kehendak Tuhan, dan selalu menjaga perkataan kita, sehingga perkataan-perkataan kita memberkati dan kita hidup dalam damai satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sadari sebagai manusia kami terbatas untuk memahami segala rancangan Tuhan dalam hidup kami. Namun kuasa Roh Kudus selalu memampukan kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjalani kehidupan yang ada, yang dipercayakan oleh Tuhan dengan arif dan bijaksana, sehingga kami memperkenan hati Tuhan setiap hari, terlebih di penghujung akhir zaman ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.